saatnya masuk kita ke film ketiga. Film ketiga berjudul Lembur. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih 55 menit. Seorang karyawan wanita bernama S sedang asik membalas chat dari banyak pria. Lawan kata playboy berarti ya. Lalu terlihat Bam dan Nging yang baru pulang dari lembur juga, dan ketika mereka berdua akan masuk lift, Bam mempunyai ide untuk mengerjai si security yang sedang tidur dengan mencoret-coret wajahnya. Ketika Bam dan Nging sedang tertawa-tawa karena ulah jahilnya mereka, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kepala hantu yang melayang di belakangnya. Mereka pun panik dan karena pintu lift tidak terbuka, mereka memutuskan untuk lari menuju pintu darurat. S yang sedang mendengar teriakan mereka juga mulai khawatir nih, tapi dia memilih tidak menghiraukannya. Lalu tiba-tiba monster jatuh, kursi bergerak sendiri menghadap ke arah S dan semua layar monitor pun hidup. S ketakutan melihat semua itu, lalu tiba-tiba... Ya elah, ketahuan cekinya lur. Laura ternyata. Lanang ora, wedo ora. Ternyata ini adalah ulah dari bos dan asisten perusahaan tersebut. Mereka bernama Ran dan T. Termasuk kepala yang melayang juga adalah ulah mereka berdua. Mereka melakukan ini karena ingin memberikan pelajaran ke karyawannya. S yang suka chattingan sampai malam, lalu Pon dan Mi yang suka tidur siang. Ketika Ran ingin keluar kantor dan ingin membeli makanan, tiba-tiba sebuah mouse dan kursi bergerak sendiri dan mendatangi Ran. Namun Ran tahu nih, bahwa ini pasti ulah dari Bam dan Nging. Mereka kembali ke kantor dengan alasan ingin melanjutkan lemburnya. Padahal dia cuma pengen membalas perbuatan Ran dan Tia aja lur. Lalu Ran yang akan turun lift juga ikutan ngerjain security dengan menambahkan coretan-coretan di wajahnya. Lalu saat security terbangun dan mengangkat teleponnya, tiba-tiba...ได้ครับผมจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละครับ ada apa ya? Malam semakin larut, Bam dan Nging pamit pulang ke Ti karena kerjaannya sudah selesai. Tiang sendirian di kantor merasa ada yang aneh. Ketika dia mencari keanehan tersebut di ruangan yang lain, Ti melihat bayangan sesosok wanita yang ternyata itu adalah... sapu pelur. Kemudian tiba-tiba pintu kulkas membuka dan menutup dengan sendirinya. Ti sudah mengira nih, ini pasti ulah bosnya Ran. Namun ternyata Ran baru datang dari membeli makanan. Ti mulai ketakutan dan benar saja dari dalam kulkas muncul seekor hantu wanita. Ti lari ketakutan dan kembali ke ruangan kerjanya, dan ia dikagetkan lagi dengan hantu bermuka ajur. Ti kaget dan terkena serangan jantung mendadak yang pada akhirnya dia koit. Ternyata hantu di kulkas adalah ulah mereka bertiga yang sengaja mengerjain Ti. Ran yang shock atas kematian Ti mencoba menenangkan diri di ruangannya dan menyuruh Bam juga Nging untuk pulang ke rumahnya saja. Tapi Nging kaget ketika melihat mayat Ti yang awalnya matanya tertutup tiba-tiba terbuka sendiri. Dan ketika Nging mencoba menutup matanya kembali, ternyata sekarang giliran Ti yang mengerjain mereka berdua. Anjir. Lalu mereka bertiga mendengar suara aneh dari dalam ruangan Ran, yang ternyata itu adalah suara Ran yang gantung diri karena tidak ingin dijadikan tersangka atas kematian asistennya. Mereka bertiga yang panik menemukan fakta bahwa Ran juga berpura-pura gantung diri coy. Dan ini semua ternyata rangkaian prank dari Ran dan juga Ti untuk Bam dan Nging. Bam dan Nging yang kesal kemudian benar-benar pulang sambil ngomel-ngomel. Ini memang ya, dua bos perusahaan bangke lah. Waktu menunjukkan pukul 2:23 dini hari. Udah mepet jam 3 nih lur. Apa yang akan terjadi jam 3? Simak saja. Mereka berempat kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun Ran mengatakan, Ran ternyata lupa menuliskan tulisan rusak di kulkas yang dibuat prank tadi dan meminta Bam untuk mengambil isolasi di ruang kerjanya. Namun Bam malah kembali menemukan mayat Ti yang tertusuk paku di dahinya. Karena ternyata kejadian sebenarnya adalah... Begitu juga Ran yang ditemukan Bam dan Nging di ruang kerjanya. Karena sebenarnya Bam dan Nging yang dihantui oleh arwah Ran dan Ti akhirnya lari terbirit-birit dan kabur melewati pintu darurat. Namun anehnya Nging menemukan sebelah pasang sepatu yang sama persis dengan miliknya. Scene berganti ke Ran yang Ti yang ternyata lagi-lagi ngerjain mereka berdua dengan boneka tiruannya mereka. Setelah puas ngeprank nih, Ran dan Ti kemudian memutuskan untuk pulang lur. Dan waktu tepat pukul 3 dini hari. Ketika lift terbuka, mereka melihat Bam dan Nging ada di lift tersebut. Dan mereka ini masih tertawa-tawa karena berhasil mengerjain mereka berdua. Tapi mukanya mereka ini sudah pucat lur.
Lalu ketika Ran dan tim mengecek HP-nya, mereka menyadari bahwa telah ditelepon berkali-kali oleh sekretarisnya. Ran mencoba menelpon balik asistennya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan sekretarisnya pun menceritakan bahwa film pun tamat. So, itu tadi alur cerita film 3am. Bagi yang suka, like video ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe ya lur. Bagi kalian yang ingin video horornya di review, silahkan komen di bawah. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.